Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwati wa akhwata fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada program Voice Only kali ini kita akan membahas tentang status puasa orang yang tidak sholat. Orang yang meninggalkan sholat, amalannya itu tidak diterima. Begitu juga zakatnya, puasanya, haji, dan amalan apapun itu tidak diterima. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya telah gugur. Arti dari habita amaluhu di sini adalah batal dan tidak bermanfaat. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat, maksudnya dia tidak sholat sama sekali atau sholatnya bolong-bolong, maka Allah tidak akan menerima amalan darinya. Maka orang yang meninggalkan sholat tidak bermanfaat sedikit pun amalannya, dan tidak akan dinaikkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata terkait makna hadis yang tadi dibacakan, beliau mengatakan yang tampak dalam hadis ini bahwa meninggalkan itu ada dua macam. Yang pertama, meninggalkan semuanya, ini tidak pernah melakukan sholat sama sekali, maka ini akan menghilangkan semua amalannya. Yang kedua, meninggalkan tertentu pada hari-hari tertentu, maka ini menghilangkan amalan pada hari itu. Maka gugur yang bersifat umum seimbang dengan meninggalkan secara umum, dan gugur sebagian seimbang dengan meninggalkan sebagian. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat, puasanya tidak sah dan tidak diterima. Karena orang yang meninggalkan sholat itu kafir dan keluar dari Islam alias murtad. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Yang artinya, jika mereka bertaubat, lalu mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah adalah saudara-saudara seagama bagimu. Surat At-Taubah ayat yang 11. Dan juga beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salati." Antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami orang beriman dengan mereka, yakni orang kafir, adalah mengenai sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan karena ini adalah pendapat mayoritas para sahabat, bahkan bisa sampai ijma' di kalangan mereka. Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari kalangan tabi'in yang terkenal, beliau berkata, tidak ada sebuah amal di mata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Maka kalau seseorang berpuasa namun dia tidak sholat, maka puasanya tertolak dan tidak diterima, tidak bermanfaat baginya di hari kiamat nanti. Kami katakan kepada mereka, sholatlah, kemudian berpuasalah. Jika Anda berpuasa namun tidak sholat, maka puasa Anda tertolak. Karena orang kafir, ibadahnya tidak diterima. Ini adalah jawaban atau qaul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kesimpulannya, ikhwati wa akhwati fillahi azani Allahu ayyakum, seseorang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan hendaknya bertakwa kepada Allah dengan
menjaga sholatnya. Ya, bulan ini adalah bulan madrasah, bulan pendidikan, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahun berikutnya, dari tahun ke tahun berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Bagi kaum muslimin ya, atau bagi saudara-saudara sekalian yang sholatnya masih bolong-bolong, maka bertaubatlah kepada Allah. Ya, tidak ada kata terlambat. Sholat itu mudah. Ya, sholat itu mudah. Sholat itu tidak berat. Ya, paling kalau kita sholat 4 rakaat, ya, waktu yang sedang menghabiskan waktu 5 menit. Apalah arti dari 5 menit dari hidup kita ini? Ya, dari 24 jam. Ya, maka yang ingin bertaubat di bulan ini, maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha, ya. Dan di antara agar mudah untuk melaksanakan sholat, ya kita pilih teman-teman kita. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang suka meninggalkan sholat juga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua menuju jalan ketakwaan dan keridhaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengerjakan ketaatan, terutama masalah sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.